Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali ketemu secara virtual dalam materi usul fikih lanjutan, dan kali ini kita akan membahas tentang dilalah. Pertama-tama kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan dilalah. Kata dilalah ini berasal dari kata kerja adalah dulu yang berarti menunjukkan. Kata dilalah ini sendiri berarti petunjuk atau penunjukan. Arti dilalah secara umum yaitu memahami sesuatu atas sesuatu. Kata sesuatu yang disebutkan pertama disebut madlul, yang ditunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum, yang disebut madlul itu adalah hukum itu sendiri. Secara terminologi, kata dilalah ini berarti petunjuk yang menunjukkan makna yang dimaksudkan. Seperti kita ketemukan dalam kitab Al-Misbahul Munir, disebutkan bahwa dilalah itu adalah apa yang dikehendaki oleh lafaz ketika lafaz itu diucapkan secara mutlak. Kita lihat ada dua pembagian dilalah. Pembagian dilalah ada namanya dilalah lafsiyah dan ada dilalah gairul lafsiyah. Dilalah lafsiyah yaitu penunjukan berbentuk lafaz. Penunjukan kepada berbentuk lafaz ini bisa melalui melalui hal-hal yang bersifat alami yang menunjuk pada maksud tertentu yang dapat diketahui oleh seseorang. Bisa juga melalui akal, yang biasa dikenal dengan dilalah lafsiyah akliyah. Kemudian bisa juga dipahami melalui istilah yang dipahami dan digunakan untuk maksud tertentu. Penunjukan seperti ini biasa dikenal dengan dilalah lafsiyah wadi'iyah. Sedangkan dilalah gairul lafsiyah atau dilalah atau penunjukan yang bukan bentuk lafaz. Contohnya seperti kita bisa lihat pada raut muka seseorang. Ini juga dibagi dalam 3, melalui hal-hal yang bersifat alami yang dipahami oleh seseorang di mana saja. Bisa juga kita mengetahui melalui akal. Selanjutnya bisa dipahami melalui kebiasaan dalam menggunakan sesuatu sebagai tanda atau isyarat untuk maksud tertentu. Dalalah seperti ini biasa dikenal dengan dilalah gairul lafsiyah wadi'iyah. Tapi kalau melalui akal tadi dikenal dengan dilalah gairul lafsiyah akliyah. Kita lihat lafaz dilalah menurut ulama Hanafi. Ulama Hanafi membagi 2, dilalah lafsiyah yaitu dilalah yang menjadi dalil adalah lafaz menurut lahirnya. Kemudian dilalah gairul lafsi yaitu yang menjadi dalil bukan melalui lafaz menurut lahirnya. Ulama Hanafi membagi 4 tingkatan. Ada namanya dalalah ibarah atau ibaratun nas atau makna eksplisit, seperti ayat yang dikatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Ayat di atas mempunyai 2 pengertian, yaitu jual beli tidak sama dengan riba dan jual beli itu hukumnya halal. Kemudian ada namanya dalalah isyarah atau isyaratun nas. Ada contoh yang diberikan oleh ulama Hanafi yaitu wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf.
dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik. Nah, dari ayat tersebut secara eksplisit menjelaskan bahwa kewajiban untuk menafkahi anak adalah dibebankan kepada ayah. Jadi ayahlah yang bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Dari ayat tersebut bisa dipahami. Kemudian yang ketiga, dalalatun nas, makna yang tersimpul. Pengertian dalalah ini adalah secara implisit tentang suatu hak lain yang dipahami dari pengertian nas secara eksplisit karena adanya faktor yang sama. Seperti diungkapkan, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Dan janganlah berkata kepada kedua orang tuamu, dan janganlah membentak mereka, dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Nah, secara eksplisit ayat tersebut disebutkan bahwa tidak dibolehkannya mengucapkan kata kepada orang tua, dan secara implisit adalah bila ucapan dilarang, maka memukul dan mencaci juga dilarang. Kemudian yang keempat itu dalalah iktidak atau dalalah iktida'un nas, makna yang dikehendaki, yang menunjukkan lafaz terhadap sesuatu di mana pengertian lafaz tersebut tidak logis kecuali dengan adanya sesuatu. Contohnya, barang siapa yang mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah memaafkan dengan cara yang baik, dan hendaklah membayar diat pada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Ayat ini menjelaskan bahwa jika keluarga orang yang dibunuh telah memaafkan, maka hendaklah diikuti dengan sikap yang baik pula kepada yang diberi maaf, yakni sebagai konsekuensi logis dari sikap memaafkan tersebut adalah adanya imbalan harta benda yang berupa diat diberikan kepada keluarga yang terbunuh. Selanjutnya, pembagian dalalah menurut Syafi'iyah. Syafi'iyah membagi dua, dalalah mantuk dan dalalah mafhum. Mantuk ini adalah petunjuk lafaz pada hukum yang disebut oleh lafaz itu sendiri. Petunjuk yang dikandungnya itu bisa diketahui dengan melihat atau memperhatikan kalimat yang dilafalkan. Dari materi ini bisa dilihat di layar contoh-contohnya. Kemudian mafhum, yang kedua mafhum. Mafhum adalah petunjuk lafaz yang pada suatu hukum yang tidak disebutkan oleh lafaz itu sendiri tidak bisa hanya dengan melihat langsung dari hurufnya, tapi harus dengan pemahaman yang mendalam. Dalalah mafhum ini menurut Syafi'iyah dibagi dua, ada mafhum muwafaqah dan ada mafhum mukhalafah. Kemudian mafhum mukhalafah ini terbagi lagi jenisnya, yang terdiri dari ada lakaf, ada sifatnya, ada syarat, ada gaya, dan ada adat. Al-adat. Sekira untuk materi tentang dalalah ini cukup sekian sampai di sini. Mari kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.